Praitno, saya asli Purwokerto dan sekarang domisili ada di Bandung. Saya hari ini akan coba untuk mempresentasikan terkait apa sih yang saya dapatkan selama 4 hari ini dan apa sih yang akan saya jalankan ketika nanti saya join dengan di Tadika Puri. Nah, sebelumnya saya akan terangkan dulu untuk di hari pertama adalah terkait apa sih Yayasan Tadika Puri. Yayasan Tadika Puri adalah sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang formal dan informal, berdiri 9 Agustus 1997 oleh pendiri yang terhormat Bapak Ibu Yeni Widiarti, dan berkantor pusat ada di Jakarta, di Jalan Ngawi. Dan saat ini Yayasan Tadika Puri sudah ada 34 cabang di seluruh Indonesia. Dan berikutnya adalah terkait apa sih produk-produk yang ada di Yayasan Tadika Puri. Satu adalah SA, Staff Airline. Kedua adalah ada FA, terus ada HS sama CL, dan berikutnya adalah IDM atau staf kantor IDM, Internal Digital Marketing. Dan dari semua program itu untuk persyaratan dan lain hampir sama, range umurnya 17 sampai 27. Cuma ada satu yang program yang menurutku adalah yang peluangnya range umurnya agak jauh, yaitu di IDM, yaitu 17 sampai 30 tahun. Dan untuk biaya pun terjangkau untuk masyarakat karena dari semua produk-produk tersebut range-nya masih di bawah 20 dengan ada yang OJT dan tidak OJT. Kecuali untuk yang tidak OJT adalah di FA, dan untuk yang IDM adalah full memang praktek dan teori selama 6 bulan. Itu di hari company profile yang saya dapat seperti itu. Dan berikutnya adalah untuk di hari berikutnya saya mendapatkan materi terkait dari Bapak Sugeng adalah terkait visi-misi perusahaan, terus terkait juga masalah interpersonal, sama terkait lebih ke arah ke SDM seperti itu. Jadi yang di sini saya tangkap kemarin adalah visi perusahaan adalah visi yayasan adalah ingin membentuk yayasan ini yang berkualitas, terutama di bidang dirgantara, di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Terus misinya adalah ingin mencetak ibaratnya adalah lulusan-lulusan yang terbaik dan mencetak orang-orang yang siap bekerja di lingkungan pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Dan terkait untuk lebih ke arah ke personal, lebih ke arah SDM adalah intinya kita harus mensyukuri bahwa semua orang punya karakter, punya sifat, lebih ke arah kita gimana sih untuk bersyukur apa yang kita terima dan berbuat jujur dan berbuat baik terhadap sesama. Dan semuanya itu bisa dilatih. Dan selanjutnya adalah terkait mengenai masalah apa sih yang ada di dalam Tadika Puri terkait masalah legal, yaitu bahwa sebenarnya kita harus patuh dengan namanya SOP dan hukum, bahwa Yayasan Tadika Puri tidak akan menghentikan untuk memenjarakan orang ketika memang berbuat salah. Seperti contohnya adalah ketika memanipulasi uang di cabang ataupun di pusat ataupun ya intinya adalah di perusahaan Yayasan Tadika Puri. 1 menit. Terus selanjutnya adalah saya mendapatkan materi juga terkait masalah terakhir kemarin dari Pak Haikal sama Pak Glenn adalah kita disuruh di sini adalah untuk berimprovisasi, di mana berpikir out of the box dan bagaimana kita harus tampil beda dengan yang lain. Jadi tidak boleh stagnan dan mampu melihat sudut pandang yang berbeda sehingga nanti bisa diterapkan di yayasan ini. Terus dari Bapak Ben kemarin adalah lebih ke arah kita bisa mampu menganalisa ketika kita ada di tempatkan di sebuah cabang.
cabang, terus kita bisa melakukan action plan-nya seperti apa, dan itulah materi-materi ibaratnya bekal buat kita ada gambaran terkait apabila nanti kita di cabang. Dan dari Pak Ekal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu harus benar-benar memang nggak boleh ketinggalan zaman intinya. Pola pikirnya harus ibaratnya harus lebih luas dan selalu menjalin relasi-relasi baru. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan saya sih sebenarnya kemarin sudah membuat sedikit PowerPoint untuk apa sih yang akan saya lakukan ketika memang saya berada di sini. Sebenarnya unek-unek dari saya selama ini di luar dari materi training dan yang saya setelah observasi di sini adalah kegundahan saya di sini adalah Yayasan Tadika Bumi, yayasan besar, cabangnya banyak, omset saya belum tahu berapa ininya penjualannya, tapi yang menjadi gandaran adalah kenapa pemberitaan di medsos adalah negatif. Ini yang menjadi kegundahan saya di awal untuk masuk dan mendapatkan training. Nah, dengan seperti ini saya coba masukin sebagai ketika nanti saya akan menjadi marketing manager ataupun kepala cabang, itu sebenarnya bisa diterapkan ketika nanti di kepala cabang ataupun di kantor di training center atau dan lain-lain. Saya coba menganalisa satu adalah apakah people yang bermasalah, apakah operasionalnya belum maksimal, ini people adalah SDM terkait paham program dan lain-lain. Saya sedikit buka ini ya Pak untuk materi PPT-nya. Terus apakah suasana kantor sudah nyaman atau kondusif? Nah, dari kegundahan ini saya coba turunkan ke sini. Jadi saya coba breakdown apakah ini penyebabnya di sini. Nah, setelah saya masuk, saya lihat di sini dari sisi training, saya akan mencoba dari ini di bulan awal. Terus berikutnya adalah apa yang akan saya jalankan untuk menjawab kegundahan ini. Dan kegundahan ini pertama adalah di 1 minggu di awal saya akan join dengan tim saya full, saya akan join di minggu awal. Terus saya di dalam 1 minggu juga saya akan pelajari database terkait dari people-nya, dari data penjualan dan lain-lain. Terus saya akan koordinasi dengan semua channel. Channel dalam ini kan ada visi, Pak, ada visi, ada mungkin dari divisi, semua divisi lah, dari tim support dan lain-lain. Terus satunya lagi di bawah juga saya akan melakukan weekly meeting atau daily meeting dengan tim saya. Terus saya akan report ke atasan itu di akhir bulan. Dan mengenai dalam bulan pertama berbicara target, mungkin ketika saya jadi kepala cabang saya akan dikasihkan target. Tapi sebelum target itu saya akan lakukan ini dulu untuk menjawab ini dulu. Jadi nanti action plan saya akan seperti itu di bulan awal. Dan ketika memang target itu harus berjalan, saya akan jalankan breakdown by angka value. Jadi contoh saya contohkan adalah ketika saya targetnya adalah 1 juta, kemarin saya dapat materi adalah ketika di cabang itu adalah saya 1 orang, tim saya adalah 3 orang, jadi total adalah 4 orang. Target individu adalah kurang lebih 12 juta. Jadi 100 juta itu dikurangi dulu dari 40, jadi 48 juta, sehingga kekurangan target saya adalah 52 juta. Nah, sambil saya menjalankan ini adalah ekspektasi saya dikatakan di sini juga. Nah, secara angkanya dari 52 juta itu
saya akan bimbel perharian. Tapi plan saya adalah saya akan usahakan maksimal adalah di bulan pertama saya cuma mencapai di 100% dulu sesuai dengan keinginan. Karena pasti di bulan awal adalah saya akan mengikuti rule yang sudah berjalan dulu. Begitu saya membau, saya tahu analisanya, contoh saya ketemu adalah di people-nya, di SDM-nya. Ketika contoh ternyata people-nya SDM-nya bermasalah. Masalahnya di mana? Dari sisi komunikasi, cara penyampaian program ataupun metode dia dalam budget. Nah, saya akan katakan itu berarti saya akan mengobati di people-nya dulu. Contoh operasional bermasalah, ada temuan-temuan, contoh mereka belum paham terkait masalah biaya dan lain-lain ataupun jam kerja dan lain-lain. Terus berikutnya juga apakah memang suasana? Nah, suasana itu juga penting karena kaitannya adalah kenyamanan. Nyaman itu nggak harus mewah, tapi benar-benar memang bisa membuat mereka tuh merasa kantor itu adalah kayak second home-nya, seperti itu. Sehingga kalau kita nyaman, orang kita nyaman, akhirnya kita bisa maksimal dalam bekerja. Sehingga apapun target yang saya akan berikan dengan diri saya adalah kita berjalan bersama-sama, seperti itu. Kurang lebih dari 4 hari saya di Ketika Puri, Lunas sudah saya dapat banyak persepsi-persepsi yang di luar sana. Ternyata setelah masuk pun ternyata nggak seperti itu. Pertama saya lihat gerbang itu saya bingungnya luar biasa, tapi setelah join di sini orangnya humble semua, orangnya enak. Saya ngobrol dengan, mohon maaf dari kemarin ngobrol dengan anak-anak tim Papua juga bisa sampai ketawa-ketawa, ngobrol bareng seperti itu. Juga mereka ternyata welcome juga. Jadi poin utamanya adalah semoga saja saya bisa bergabung di sini dan saya akan curahkan semua apa yang saya dapatkan dan pengalaman saya yang saya dapatkan. Karena saya punya prinsip dari mulai bulan Januari, Pak, ini kemudian bulan Januari, bahwa perusahaan manapun yang pertama kali memanggil saya dan menerima saya akan total di situ. Mungkin dari saya seperti itu, Pak, hasil yang dapatnya. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.